Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat, Bu. Baik dan sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong pada ketua kelas ya. Dodi, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu dan salamnya, silahkan. Siap, Bu. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Siap, Bu. Ya, terima kasih pada ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini, ketua kelas? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kita semua bisa hadir semua di sekolah hari ini, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Oke, dan kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Itu kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita ya. Baik, ada yang tahu kemarin pembelajaran yang kita pelajari apa? Tentang permainan apa kemarin? Bola kecil, Bu. Makasih. Ya, Hidayah betul, permainan bola kecil. Dodi juga betul, permainan kasti ya. Untuk hari ini kita berganti materi ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat ya. Jadi kegiatan gerak jalan, lari, dan lompat ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berjalan. Siapa yang sering melakukan berjalan? Berjalan pada kegiatan apa? Dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Ya baik, Rian berjalan dari rumah ke sekolah. Berlari. Siapa yang berlari? Saya, Bu. Saat terlambat ke sekolah, saya lari-lari ke sekolah, Bu. Iya, jadi lonceng sudah berbunyi, Lira masih luar, jadi cepat-cepat Lila berlari supaya tidak terlambat. Baik, yang melompat siapa lagi? Melompat. Ya, Samsuir. Pernah melakukan lompat enggak? Nah, bersaat apa Samsuir melakukan lompatan? Ya, sudah, Bu. Ikut belakang dia, Bu. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Di sini sebelum kita lanjut, Ibu bagikan lembar pretestnya ya. Jadi nanti anak-anak silakan diisi lembar tugas yang sudah Ibu berikan. Jadi dalam kegiatan hari ini Ibu harapkan anak-anak semuanya bisa paham, kemudian bisa menganalisis dan bisa mempraktekkan kegiatan kita hari ini, yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat, baik dalam bentuk permainan ataupun dalam bentuk olahraga. Ya, jadi di sini Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Jadi setelah Ibu bagi 4 kelompok, anak-anak silahkan menonton, mengamati video yang akan Ibu putar di layar proyektor. Jadi anak-anak semua mengamati video tentang kombinasi gerak. Ada kombinasi antara jalan dan lari, ada lari dan lompat, dan juga ada video tentang lompat jauh. Jadi penggabungan dari kombinasi-kombinasi gerak dasar tersebut. Nah, silahkan anak-anak semua mengamati video yang ada. Ya, baik, terima kasih. Setelah tadi anak-anak menonton, untuk kelompok kedua, bagaimana tadi yang sudah dianalisis dari video yang ditonton? Video tentang melompat, bagaimana itu? Lompatannya apakah sudah benar atau bagaimana? Silahkan si Heru, kelompok 2. Sudah, Bu. Ya, baik. Kemudian untuk kelompok 3, si Riko, bagaimana itu pendaratan pada saat lompat jauh? Menggunakan berapa kaki kira-kira tadi yang sudah diamati? Kaki 2 kaki, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi tadi sudah mengamati video yang sudah diberikan sama Ibu ya. Baik. Jadi dari video yang sudah kita tonton tadi, di situ terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam lompat jauh. Nah, ada yang tahu tahapannya tadi apa saja? Ada 4 tadi ya yang sudah disampaikan. Kelompok siapa yang bisa menjawab? Silahkan.
Ya, Riko, silahkan. Pertama, awalan gua ancang-ancang, kemudian berlari menuju lompat-lompat, lompat kedua tuh, ketiga melompat, beneran. Oke, ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Mungkin kelompoknya Hidayat? Ya Bu. Ya, silahkan. Kelompoknya Dodi. Ya, pertama kita mulai dari awalan. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu baru tolakan Bu. Tolakan baru mendapat Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban sudah diberikan. Jadi di sini kita sudah mengamati bahwa di lompat jauh itu ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu lari ancang-ancang, yaitu awalan. Kemudian yang kedua adalah melakukan tolakan ya, atau melompatnya menggunakan satu kaki. Yang ketiga yaitu melayang di udara, dan yang terakhir mendarat. Baik, setelah anak-anak sudah melihat, memahami, sekarang kita menuju ke lapangan ya. Menuju ke lapangan untuk melakukan praktek kegiatan yang sudah kita tonton tadi, kita aplikasikan di lapangan. Sambil menuju ke lapangan, Ibu minta semua memakai sepatunya. Jadi tidak ada yang nyeker ya, sepatunya digunakan karena di sana lapangannya ada kerikil, batu dan lain-lain, takutnya nanti kakinya terluka. Ya, siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, baik. Sambil menuju ke sana, kita sambil bernyanyi supaya bersemangat ya. Ya, silahkan dipimpin ketua kelas. Dodi, silahkan dipimpin teman-temannya menuju ke lapangan. Baik, teman-teman semuanya siap. Kita sambil berlari kecil sambil bernyanyi. Bye. Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang sebelum kita melakukan kegiatan inti kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ada yang tahu pemanasan itu tujuannya untuk apa? Siapa? Lira, apa tujuan dari pemanasan? Untuk menghindari cedera, Bu. Iya, supaya kita tidak cedera, supaya tidak keseleo. Jadi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lakukan statis dan dinamis dalam bentuk permainan ya. Jadi kita bikin barisan memanjang, kita buat permainan bola beranting. Siap anak-anak semua? Ya, Oke. Ya, pertama kita lakukan, sudah berbaris rapi semua ya. Yang paling depan pegang bolanya. Sesuai dengan aba-aba Ibu, kita lakukan permainan bola beranting bawah terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik. Sekarang bola beranting atas, lewat atas. Oke, terima kasih. Setelah itu, ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu, biar semangat. Ya, setelah kita melakukan pemanasan, kita lanjut ke permainan kita ya. Kita lakukan permainan 4 pos. Ya, jadi 4 pos ini apa Bu? 4 pos ini ada 4 tempat yang akan kita lalui. Yang pertama di situ kita melakukan gerak dasar jalan ya. Kemudian yang pos kedua kita lakukan lari zigzag sambil kita membawa bola. Kemudian yang pos ketiga kita lakukan melompati kardus. Jadi di situ ada jejer-jejer kardus, kita lompati ya, jangan ditabrak kardusnya ya, kardusnya dilompati. Kemudian yang pos terakhir itu adalah gabungan dari ketiga gerakan tersebut. Jadi pos pertama jalan, pos kedua lari zigzag, yang ketiga lompat, dan keempat adalah gabungan dari jalan, lari, lompat ya. Dari 4 kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, masing-masing kelompok melakukan kegiatan ini. Silahkan. Ya, kelompok pertama terlebih dahulu. Sudah, kelompok Heru? Sudah Bu. Ya, baik. Lanjut kelompok kedua, kelompok Riko. Sudah? Sudah Bu. Ya, baik, terima kasih. Semua sudah melakukan kegiatan dengan baik hari ini. Ya, jadi kegiatan hari ini sudah kita lakukan. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi, yang sudah bersemangat. Jadi dalam tiap-tiap pos tadi kita sudah melakukan gerak dasar, jalan, lari, dan lompat. Nah, jika digabungkan itu membentuk suatu tahapan dari kegiatan lompat jauh. Tadi sudah dijelaskan sama temennya juga. Ada awalan, ada tolakan, ada
melayang di udara dan juga mendarat. Nah, tadi kita dalam bentuk permainan. Nah, sekarang kita lakukan gerakan lompat jauhnya ya. Oke, sekarang Ibu berikan contoh terlebih dahulu. Nanti anak-anak bisa mengikuti dan mempraktekannya. Ya, seperti ini ya. Gerakannya kita lari dulu. Kemudian kita tolak tinggi-tinggi, kita melayang dan mendarat. Ya. Sudah paham semua anak-anak cara melakukannya? Sudah, Bu. Iya, baik. Kalau sudah, sekarang silahkan kelompok pertama mempraktekkan, kelompok 2 dan kelompok selanjutnya silahkan memperhatikan apakah ada kesalahan di kegiatan yang teman-teman lakukan. Baik, yang pertama kelompok Dodi, silahkan. Yang menganalisis kelompok Riko, silahkan. Sudah, Bu. Sudah dilakukan, Bu. Iya, baik. Lanjut, Riko, silahkan dianalisis apa yang tadi Dodi lakukan. Sudah benar atau belum? Yang kami lihat tadi, Bu, sudah benar, Bu. Menurut pengamatannya dari kelompok Riko sudah benar ya. Jadi tadi penglihatan Ibu tadi juga yang dilakukan oleh kelompok Riko sudah benar ya, karena dia sudah melakukan ancang-ancang ya, ancang-ancangnya dari jauh, dia sudah berlari, sudah benar. Kemudian, nah di sini yang banyak kesalahan ya, anak-anak melompatnya, menumpunya harus menggunakan berapa kaki tadi? Satu kaki. Nah, supaya kita mendapatkan lompatan yang jauh, karena dia bisa mendorong sehingga lompatnya jauh. Baik. Kelompok 1 sampai 4 sudah melakukan kegiatan. Dari pengamatan tadi yang paling bagus adalah kelompok Riko. Oke, boleh kita beri aplaus dulu kelompok Riko. Iya, terima kasih. Baik. Nah, sekarang anak-anak kita lakukan pendinginan terlebih dahulu karena tadi kita sudah melakukan kegiatan. Sekarang perlu didinginkan dulu supaya suhunya kembali normal, supaya tidak tegang kembali. Baik, silahkan dipimpin oleh Nasruddin. Bisa, silahkan dipimpin pendinginannya. Siap, Bu. Kita lakukan pendinginan, kawan-kawan. Terima kasih. Untuk kegiatan hari ini dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan anak-anak semua? Apa yang dirasakan setelah melakukan kegiatan ini? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Alhamdulillah senang, Bu. Senang, Bu. Oke. Bu. Iya, sudah berkeringat belum tadi waktu melakukan kegiatan? Sudah, Bu. Iya, baik. Jadi anak-anak sudah bergerak, sudah berkeringat, berarti anak-anak itu sehat. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat dalam lompat jauh. Apa yang bisa disimpulkan kira-kira dari kegiatan lompat jauh itu? Jalan dan lari masuk kemana? Lari dan lompat masuk kemana? Silahkan Riko. Simpulannya yang saya dapat ini, Bu, semakin kuat kita mendorong badan kita di lompat-lompat, semakin jauh pula lompat kita. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, jadi kesimpulannya setelah kita melakukan kegiatan tadi, lakukan kegiatan jauh, itu lompat jauh, lompat sejauh-jauhnya. Benar kata Riko tadi, kita melakukan tolakan supaya kita menghasilkan lompatan yang jauh. Terima kasih untuk anak-anak semua. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kegiatan evaluasi ya, KPD-nya ya. Jadi ini masih ada waktu 15 menit. Ya, waktu 15 menit ini silahkan nanti anak-anak mengerjakan masing-masing sesuai dengan apa yang telah kalian amati di kelas maupun di lapangan. Jadi kerjakan masing-masing, jujur ya. Jadi mengerjakan sesuai dengan pengamatan anak-anak yang sudah dipelajari dan juga dipraktekkan. Jika sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan. Kemudian untuk pembelajaran besok, ada yang sudah membaca buku paketnya. Kira-kira besok minggu depan kita belajar apa? Ada, Bu. Ya, apa? Ada, Bu. Minggu depan? Bela diri, Bu. Ya. Atletik. Oke, bela diri
ya. Jadi setelah kombinasi gerak dasar, yang benar adalah selanjutnya kita belajar bela diri pencak silat. Baik, nanti di rumah anak-anak jangan lupa dibaca-baca bukunya. Jadi begitu mulai pembelajaran besok kita sudah ada sedikit pengetahuan yang kita punyai ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Ada kurang dan silapnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause dulu. Oke, luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Masukan dari saya tidak banyak Bu, karena sepertinya sudah runtut ya, sesuai dengan RPT yang sudah Ibu buat di LK 272 ya. Cuman mungkin nanti ke depannya bisa ditingkatkan lagi terkait berbagai inovasi yang bisa digunakan atau kegiatan-kegiatan yang lebih unik dari yang sudah Ibu tampilkan di sini. Tapi secara tidak tadi secara keseluruhan sudah nampak terlihat proses analisis dan proses menginformasikan kembali terkait apa yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. Oke, ini semoga ini menjadi bahan pertimbangan juga bagi Bapak Ibu guru hebat lainnya. Semoga nanti di kedepannya bisa lebih baik daripada sekarang ya. Ya mungkin itu Pak Hamdani terkait masukan yang saya berikan pada Ibu. Ya, silakan Pak Hamdani. Oke, makasih Pak Dr. Ajib. Dari saya sedikit aja, mungkin lebih di kegiatan di intinya nanti tolong di yang pertama di pemanasannya itu nanti bisa disesuaikan lebih, karena kan ini mengenai tadi materinya Bu Uwit mengenai Kombinasi gerak dasar jalan, lari dan lompat. ya, karena kombinasi berarti kan banyak nanti permainan yang bisa kita ciptakan untuk mencapai gerakan tersebut. Nanti disesuaikan aja permainan apa yang ininya yang sesuai dengan karakteristik anak di tempat Ibu Wiwit, supaya anak-anak dalam melakukan pemanasan saja sudah mengarah ke inti gitu. Nanti di inti baru kita perkuatkan lagi, kita ikuti mengenai sintaknya, tinggal apa-apa tahapan-tahapannya, pendekatannya, habis itu bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran itu yang menyenangkan yang pastinya untuk anak-anak, sehingga anak-anak walaupun dia menghabiskan waktu 2 kali 35 menit tetapi dia tidak bosan dalam melakukan kegiatan tersebut. Jangan nanti begitu baru berjalan 15 menit anak-anak langsung, Pak capek Pak, Bu capek Bu, itu Pak panas Bu panas, kami nggak mau, kami istirahat, kami mau minum dulu. Jadi kalau memang itu yang terjadi nanti kan menjadi masalah baru. Kita mengatasi masalah menjadi masalah baru yang memang harus kita selesaikan. Untuk menghindari hal-hal kayak itu, makanya dituntut kepada kita bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang memang berinovasi. Itu mungkin dari saya Pak Dr. Haji. Kembali ke Pak Dr. Haji. Secara keseluruhan sudah. Terima kasih Pak Hamdani ya, untuk kedepannya barangkali nanti ada kegiatan seperti ini lagi. Untuk Bapak Ibu lebih mengedepankan sintaknya, jadi menonjol gitu ya. Jadi orang atau kita bisa melihat bahwa oh itu PBL, oh itu konvensional, oh itu model project. Jadi terlihat jelas gitu ya.